Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miguel Narta dari 12 IPS 2 Pesan 21. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perubahan aktivitas sosial masa normal dengan masa pandemi. Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini sedang terjadinya pandemi virus COVID-19. Dengan adanya virus ini mengubah aktivitas manusia. Berikut perubahan yang terjadi antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Yang pertama adalah sekolah. Saat masa normal, kita tidak perlu menggunakan media elektronik dalam belajar. Sedangkan dengan adanya pandemi, kita belajar menggunakan media elektronik. Yang kedua adalah menonton film. Sebelum pandemi, biasanya menonton film langsung ke bioskop. Karena pandemi, mau tidak mau menonton film menggunakan aplikasi streaming seperti Netflix dan lain-lain. Yang ketiga adalah makan di luar. Sebelum pandemi, kita leluasa makan di restoran tanpa khawatir tertular. Namun dengan adanya pandemi, kita lebih memilih untuk memesan melalui aplikasi online. Yang keempat adalah pertunjukan musik. Sebelum adanya pandemi, pertunjukan musik dilakukan secara offline. Namun karena pandemi, pertunjukan musik dilakukan secara online. Yang kelima adalah penggunaan masker dan lebih memerhatikan kesehatan. Selama pandemi, masyarakat lebih memerhatikan kesehatannya. Padahal sebelum pandemi tidak terlalu memerhatikan kesehatan. Peraturan akan terus berkembang sesuai dengan kondisi suatu negara. Misalnya dengan adanya pandemi, terdapat peraturan yang harus ditaati. Berikut contoh perubahan peraturan atau hukum yang terjadi pada masa pandemi dan sebelum pandemi. Yang pertama adalah sebelum pandemi. Sebelum pandemi tidak adanya pembatasan sosial. Setelah pandemi adanya peraturan PSBB. Yang kedua adalah tidak ada peraturan tentang kebersihan. Setelah adanya pandemi, ada peraturan mengenai cuci tangan dan penggunaan masker. Yang ketiga adalah durasi makan di tempat tidak dibatasi. Setelah pandemi, adanya peraturan mengenai durasi makan di tempat. Dengan adanya pandemi, kegiatan olahraga juga berubah. Sebelum pandemi, olahraga lebih sering dilakukan di luar rumah dan melibatkan banyak orang dan bersifat publik. Dan saat pandemi, intensitas olahraga meningkat. Saat pandemi, kita harus lebih sering berolahraga agar tetap sehat. Selain itu, dengan adanya pandemi, olahraga lebih sering dilakukan di dalam rumah. Sebelum pandemi, masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa. Namun ketika pandemi melanda, pembatasan sosial mulai diberlakukan, sehingga masyarakat harus beraktivitas di dalam rumah. Dengan adanya pandemi, kita harus dapat beradaptasi. Akan tetapi beradaptasi bukanlah hal yang mudah, sehingga membutuhkan waktu. Berikut aktivitas sosial selama masa normal dan masa pandemi. Yang pertama adalah cara berbagi ke sesama. Sebelum pandemi, kita pergi langsung ke tempat tujuan. Namun dengan adanya pandemi, kita berbagi menggunakan transfer bank ke rekening tujuan. Yang kedua adalah konser atau pertunjukan. Sebelum pandemi, orang-orang berkumpul dan saling berdempetan. Dengan adanya pandemi, konser tidak dapat dilakukan karena adanya pembatasan jarak. Oleh karena itu, sekarang konser dilakukan secara online. Yang ketiga adalah komunikasi dengan orang lain. Sebelum pandemi, kita berkomunikasi secara langsung atau dua arah. Dengan adanya pandemi, kita hanya bisa berkomunikasi menggunakan media online dan aplikasi pendukung. Di masa pandemi ini, kegiatan konsumsi juga ikut mengalami perubahan, maupun jasmani atau rohani. Dalam bidang jasmani, cara masyarakat memilah makanan yang dikonsumsi, dan dalam bidang rohani, menghabiskan waktu untuk berkegiatan yang positif. Sebelum pandemi, semua orang bisa makan langsung di restoran dengan leluasa. Jika diperhatikan, makanan yang dimakan juga kurang sehat. Dalam sisi rohani, dahulu sulit untuk mencari waktu untuk berkegiatan positif seperti membaca buku, karena memiliki banyak kegiatan yang dihabiskan di luar rumah. Setelah pandemi, kita harus menjaga asupan makanan ke dalam tubuh, agar imun dan kesehatan dapat terjamin. Selain itu, untuk membeli makanan dari luar, kita lebih sering menggunakan aplikasi online. Dalam sisi rohani, kita mempunyai waktu yang senggang untuk melakukan aktivitas yang positif, karena tidak memiliki aktivitas di luar rumah. Pengeluaran sebelum dan saat pandemi setiap orang berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan, karena setiap orang mempunyai kebutuhannya masing-masing dan kondisi keuangan yang berbeda-beda. Jika dilihat dari tabel yang disajikan, pengeluaran saya saat pandemi lebih besar daripada sebelum pandemi. Perbedaan yang paling menonjol adalah tagihan listrik yang meningkat karena kegiatan yang dilakukan di dalam rumah, produk kesehatan, dan belanja online. Itulah perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pandemi. Semoga pandemi dapat cepat berakhir sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih atas waktunya. Stay safe and stay healthy.